Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama IRT Pemburu Dolar. Hari ini tanggal 3, ini hari raya pertama Idul Fitri untuk di Singapura. Kalau untuk di Indonesia udah hari yang kedua. Karena di Singapura ngikutin kalender, nggak ngikutin hilal guys. Jadi hari ini aku dan keluarga mau pergi ke keluarga sebelahnya ibu mertua guys. Check it out. Tradisi lebaran di sini sih sama aja ya, sama yang di Indonesia sama aja. Apalagi untuk orang Melayunya itu betul-betul sama. Nggak ada bedanya guys. Makanannya sama ya, mungkin resepinya saja yang beda ya kan. Dan you udah beli rokok. Dan you tak beli rokok, you tak beli itu sekali. Itu berapa? Tak tahu, maybe $2 plus. Hah? $2 plus atau $3 plus. Abang, I wanna like that now. Oh, beli mineral water sekali yang. Apa? Mineral water sekali, dia haus. Abang kia. Abang, sit down. Aku nih orangnya pemarah ya guys ya. Cuman nggak tahu ya, aku nih bisa dikategorikan orang yang penyabar atau enggak sama anak. Tapi kalau sama suami jangan ditanya, aku bukan orang yang penyabar kalau sama suami. Salah sedikit, sat. Ada aja salahnya. Yang suami juga ya kan, suka aja buat istrinya marah. Sebenarnya dia baik guys. Akunya aja yang pemarah. Kalau kategori sama anak mungkin bisa dikatakan aku lebih penyabar lah dari mama aku. Mama kayak kalau sama aku, kalau sama anak nggak sabaran kali ya. Nggak tahu apa atau sama, nggak tahu juga sih. Aduh, cerita-cerita ya guys. Sedih sih, udah berapa kali lebaran ya? 4 kali lebaran kalau nggak salah, ini belum pulang. Benci sama situasi yang kemarin-kemarin. Tapi alhamdulillah sebentar lagi udah bisa mau pulang. Tapi mau ngumpulin uang dulu guys, mau sekalian cukuran dia. Doain ya guys, semoga murah rezekinya untuk saya dan kita semua, amin. Daddy, Thank you. I want water. Daddy, I want water. Nah, tolong kasih dia. Nanti tumpah. I want water. Deh, abang sini. Abang tolong nak. I cannot do. Yang you dengar tak saya cakap apa? Tolong kasih dia minum. Macam mana dia nak minum? Oh, where you go? Hah? No lah, you can park lah. Always park here lah. Oh, you mean the right side lah? The sampah there. Okay. I thought you go already the side. The right side lah. Not our house side. Ke sana. Okay, coming now. Ini orang leter, kata orang coming. kampung aku tuh guys. Dia suka bertanya begini, udah tahu. Aduh, kamera aku jatuh, kualat suami guys. You don't want right?
I don't know how to open. Yang kecil pusing kemana kemari. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4. Ini hari kedua lebaran, hari raya Idul Fitri yang kedua. Semalam aku nggak videoin guys, nggak enak soalnya banyak orang. Itu keluarga besar ya guys ya. Lagian nggak enak aja gitu, kayak nggak sopan ya kan. Jadi ini aku udah mandi, sekarang udah jam berapa nih? Udah 8:30 pagi. Hari ini aku udah kerja. Nanti aku jelasin ya. Oke, hari ini maksudnya sekarang aku mau skincarean dulu. Ini aku pakai No Kawaki Hada, tapi bukan dari Hada Labo ya. Maksudnya bukan satu brand sama Hada Labo. Di sini Simple Care After Washing Care. Simple Care After Washing Face. Jadi kalau sudah cuci muka, ya ini simple gitulah. Mungkin ini include serum sama toner gitu, atau ini untuk cleansing, untuk pembersih. Aku juga nggak tahu karena ini aku belinya dari Jepang. Untuk bertanya pun susah gitu, soalnya kalau skincare dari Jepang gitu dia nggak ada kayak yang kita misalnya ada moisturizer, ada serum, ada toner gitu. Di sana kalau tulisan untuk misal toner gitu ya, mereka nggak ditulis toner guys, ditulisnya kadang apa ya, use after serum misal gitu, atau dia kebanyakan lotion gitu, ditulisnya lotion. Jadi aku nggak tahu lotion berapa banyak, lotion tulisan lotion, jadi aku nggak tahu mana yang serum mana yang toner. Aku cuman bisa memperkirakannya aja. Kalau misalnya dia kayak cairan kayak air, berarti toner gitu kan. Kalau kental berarti serum. Ini kayak cleansing Viva gitu, apa namanya, kayak kental gitu guys, tapi nggak sekental Viva ya, ini lebih cair sedikit. Jadi ini jerawat guys, kemarin 2 hari yang lalu bengkak. Terus aku kalau cuci mukanya aku pakai ini guys, ini brand dari Itali. Aku belinya di Guardian nih. Jadi ini kalau di pump yang keluar busa ya, bukan air. Ini harganya sekitar $75, 750 ribuan. Ini katanya untuk bakteria. Jadi kalau menurut aku ya, kalau orang yang ada ada jerawat berarti ada bakterinya mukanya ya. So far aku cocok pakai ini, tapi yang mahal gimana dong. Terus setelah itu aku pakai ini guys, Perfect One Cleansing Liquid. Itu pun aku bingung, ini kalau cleansing berarti sabun atau dia kalau bukan sabun berarti dia pembersih muka ya guys, yang pakai kapas gitu. Terus aku pencet, bukan sabun tapi kayak minyak gitu guys. Jadi aku bingung, terus gimana ya, aku tanya sellernya dong, ini gimana pakainya. Dia bilang setelah kita cuci muka terus pakai ini, tapi dalam keadaan kering, tangan kering, muka kering, jangan basah gitu.
Eh, terus dibilas pakai air hangat. Jadi unik. Kalau aku lihat penjelasannya sih untuk orang yang pakai makeup tebal gitu guys. Ya aku nggak pakai makeup tebal, cuman aku berpikirnya ini kayaknya bagus. Terus aku coba berapa 3 hari gitu, maksudnya ya 2 kali pakai udah kelihatan hasilnya. Terus aku pakai yang ini tadi, aku bikin ini untuk pembersih muka aku, untuk cleansingnya yang pakai kapas. Setelah itu aku pakai minyak zaitun. Ini minyak zaitun ya, tapi aku nggak tahu ini brandnya apa, aku udah lupa. Ini harganya 130.000 guys, $13. Ini bisa untuk rambut, bisa untuk muka, bisa untuk bibir, bisa untuk kulit, tapi aku makainya cuma untuk ke muka doang atau ke bibir. Ya anggap aja ini siram ya. Sebelumnya aku waktu itu ya, ini sekarang jerawatnya kayak gini guys, gede-gede gitu ya, tapi ini tinggal bekas-bekasnya doang. Kalau muncul pun 1-2 aja, itu pun karena aku tangannya gatel, ada dendulan sikit, langsung dikopek gitu, jadinya jadi gede gini. Ini kayak salah skincare gitu ya. Waktu itu sekitar berapa tahun ya, sekitar 2 tahun, iyalah sekitar 2 tahun yang lalu aku pakai krim lah ya. Itu ada sabun, ada satu paket gitu, ada sabun, ada krim malam, krim siang, ada tonernya. Terus bagus, mukanya bersih gitu, jerawatnya hilang. Setelah itu aku kayak ngeliat pori-pori aku gede gitu ya, membesar. Jadi aku kalau kerja gitu, aku ngeliatin muka orang kok mulus-mulus banget ya, pori-porinya kecil sampai nggak bisa kelihatan pakai apa gitu ya. Terus kalau aku tanya, oh mereka pakai brand itu gitu, kebanyakan mereka pakai kalau brand Korea atau brand Jepang. Ya udah aku putuskan untuk stop, aku pakai brand Jepang. Waktu itu aku hanya pakai setelah aku putuskan untuk stop ya krim yang itu, aku pakai yang ini. Tapi yang satu lagi, yang honey, tutupnya ini warna coklat, masih ada sih balance sedikit, tapi betul-betul sama, brand sama, cuman dia honey. Kalau ini katanya whitening. Itu hilang jerawatku guys, 2 hari pakai hilang jerawatnya. Karena pakai yang itu kemarin udah lama-lama pakai, jerawatnya malah nimbul-nimbul ya gitu, nggak hilang. Terus pori-pori aku gede. Ya udah aku stop, aku lanjut ini. Bagus, jerawatnya betul-betul hilang total. Terus gatel guys, keganjenan kenapa? Pengen putih, pengen glowing gitu. Terus aku balik lagi ke krim itu, karena waktu itu aku beli beberapa paket ya, beli sampai 4 paket, karena kalau mau pulang kan susah gitu. Itu brand sih nggak ada BPOM nya ya guys, yang aku pakai waktu itu. Terus aku pakai lagi 2 hari pakai, langsung jerawat tuh langsung drrrr gitu, langsung seputaran sini. Biasa aku kalau ada jerawat di jidat, terus dimana lagi ya, di sekitaran sini, udah gitu aja. Kalaupun, tapi ini kok malah di sini guys, aku nggak pernah ada jerawat di sini. Ada sih palingan 1-2 gitu, terus ada langsung gini guys, jerawatnya langsung banyak gitu, langsung gede-gede. Wah, ya udah sih aku konsisten aja dulu ya, aku terus pakai malah makin jadi guys. Aku bingung gimana ini. Terus suami aku bilang, ya udah balik aja yang ke brand Jepang. Ya udah aku beli brand yang Jepang, aku beli
ya ini Perfect One. Terus aku pakai, selama ini aku nggak pernah pakai SPF ya guys, baru-baru aja aku pakai SPF. Ada pun dulu beli tapi nggak pernah dipakai, pakai 1 kali udah. Nah, ini yang SPF ya, ini Perfect One juga. Terus ada yang sheet mask gitu, dia langsung toner langsung serum, tapi aku pun sekarang nggak kayak belum pakai dulu gitu. Itu pun aku belinya sekali 3 kemarin. Jadi kalau sekarang aku pakai yang ini, terus sudah pakai ini ya, aku pakai UV, pakai SPF nya. Itu yang liquid cleanser Perfect One tadi, yang ini harganya 800.000 guys. Terus yang ini Perfect M1 yang ini harganya sekitar 700 lebih. Sama aku sih bagus aja ya, aku sih percaya brand Jepang guys, mereka nggak ada yang fake, brand di sana nggak bisa ada fake. Setelah pakai itu, jadi aku cuma mau kasih tahu aja ya guys ya, sebenarnya muka aku dari dulu memang nggak ada berhentinya jerawat, tapi nggak sampai breakout macam gini guys, paling 1-2 gitu. Atau stop dengan krim yang instan putih, stop terus keluar, terus ganti lagi, ngelihat muka orang yang bagus terus ikut-ikutan gitu. Jadinya gini guys, nyeselnya ya sekarang. Terus ini ya, aku pakai pakai Sari Ayu. Ini pun baru aku pakai sekitar 3 mingguan, tapi bagus, nggak bikin jerawatan. Terus ini pun ada SPF nya 15, sekalian moisturizer-nya gitu guys. Oke, ini kalau aku cuma di rumah doang, aku pakai, misal malam ya, aku pakai obat jerawatnya yang ini obat Total Sari Ayu ya guys. Ini bagus banget, pakai langsung kering. Yang ini juga, ini pun Total juga, tapi yang ini lagi bagus, yang kecil ini. 1 kali pakai langsung kering, nggak nunggu lagi. Masih ada itu yang paketan yang instant glowing itu, aku taruh di kulkas. Kalau ada yang beli aku jual, nggak ada ya udah, paling dibuang kalau udah expired ya kan, daripada bikin rusak. Jadi sekarang ini aku tahap pemulihan guys. Sebenarnya ya guys ya, muka aku tuh kalau di kamera ya jahat banget sih kameranya, kayaknya muka aku dot gitu ya, padahal nggak gini amat. Jadi kalau misalnya aku dari jauh, mana sih kalau pas glowingnya kayak gini ya memang bagian yang berjerawat yang ada di kamera sekarang. Jadi kalau misal aku dekat, kayaknya di sini pun ada, padahal enggak gitu. Bekas-bekas pun enggak, jadi di sini doang. Itu pun ini hanya bekas-bekasnya doang. Jadi yang ini jerawat lama, bekas lama. Nggak tahu kenapa kok bisa jadi gini. Kalau nggak salah sih aku ada kok kupas gitu kalau nggak salah, jadinya gini. Jadi guys, kalau bisa itu kukunya dipotong ya guys, susah sih. Lagi ngelamun atau main handphone, tangannya gini, pertama gini korek ya kan, jadinya gede. Sebenarnya kalau nggak di tangannya, kalau aku ya, sebenarnya kalau tangan aku diem, jerawatnya nggak jadi guys, tapi tangannya gatelan ya. Aku berharap sih nggak ini lagi lah tangannya, kasihan mukaku gitu guys.
Terus aku sekarang pakai yang total. Aku pakai cotton bud, korek kuping ya. Dikocok dulu. Ini kandungannya belerang ya guys kandungannya. Oke, ngomong-ngomong cerita-cerita. Ini hari lebaran kedua Idul Fitri. Aku udah kerja hari ini. Untuk di Singapura ya guys. Kalau untuk mau dapat mau dapat libur lama tuh susah guys. Jadi kalau orang-orang kantor, orang-orang kerja pokoknya mereka ada cutinya ya, dapat jatah cuti dalam 1 tahun gitu, berapa, maybe 1 week, 1 minggu. Jadi kalau lebaran gitu, kalau lebaran haji nggak ada libur. Lebaran hari raya 1 hari doang liburnya. Yang lama itu Chinese New Year, itu liburnya 3 hari. Natal, Waisak, terus apa itu semua 1 hari doang. Nggak kayak di Indonesia. Laki lo tinggal di Indonesia, liburnya banyak. Jadi kalau bisa ya guys, pakai aja lah krim-krim yang dipercaya gitu, apalagi yang krim udah bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun ya, seperti Sari Ayu gitu. Itu pun aku tadinya dulu aku nggak aku tahu brand-brand lama itu bagus, tapi ya pakai proses ya kan. Maunya yang cepet, jadi dia gini, hancur guys. Kayak jadi liburnya cuma 1 hari doang. Hari ini aku udah mulai kerja. Jadi untuk pekerjaan aku itu nanti suatu waktu aku akan ada spill lah ya, apa pekerjaan aku, gajinya berapa. Kalau untuk sekarang belum, dulu aku sekalian mau prepare. Kalau pas kerja aku mau syuting, maksudnya mau shoot video gitu kan, mau buat video gimana cara kerjanya. Sebenarnya sih nggak important untuk kalian lah ya, gimana cara bekerjanya, simple aja sih kerjaan aku. Cuman untuk menata keberanian gitu. Soalnya kan kalau lagi kerja ribet ya, bawa kamera. Jadi aku harus prepare dulu gimananya. Tuh guys, udah happy sih sekarang Indonesia udah bisa udah buka ya untuk orang Singapura. Tapi aku sih nggak pernah pakai ini guys, nggak pernah pakai pesawat. Kalau dari Singapura aku pakainya ferry. Jadi untuk ke Batam itu kayaknya belum buka. Kalaupun udah buka guys, aku belum ada uang untuk pulang guys. Jadi aku harus ngumpulin uang dulu. Karena apa? Gaji sih gede guys, ya kan. Cuma biaya hidup pun gede. Terutama sekolah anak. Sekolah anak aku yang pertama yang paling mahal guys. Kalau waktu itu sekolah anakku nomor 2 yang paling mahal. Itu CLK ya, PAUD gitu. Jadi karena aku bukan Singaporean, cuman suami aku yang Singaporean. Jadi sekolah anak aku itu mahal guys, yang di PAUD itu. 1 bulannya waktu itu 7.500.000. 1 bulan guys. Mau masuk mau enggak ya sama aja, pokoknya bayarnya segitu. Terus anak aku yang pertama itu 5 juta guys 1 bulan, dan sekarang naik karena aku belum dapat permanent residence ya, sedang proses, belum dapat suratnya gitu untuk dapat.
karena aku apply-nya pun lama, udah lama tinggal di sini, baru belum 1 tahun suami aku apply, karena waktu itu sibuk memang suami aku, untuk tidur aja mungkin dalam 1 hari cuma 3 jam, hanya kerja doang. Aku pun untuk pushnya nggak sampai hati ya guys, untuk tidur pun nggak ada waktu, apalagi dia mau untuk apply itu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi sekolahnya mahal, biaya hidup juga mahal di sini gitu. Jadi aku berusaha untuk ngumpulin uang untuk pulang guys, sekalian mau cukuran anak aku yang ketiga. Tapi alhamdulillah aku bersyukur banget ya punya suami kayak dia, orangnya baik banget guys. Aku ini pemarah, tapi kalau dia misalnya cakap lagi, maksudnya kalau dia ngomong keras ke akunya sedih loh guys, nggak tahu kenapa, padahal aku orangnya keras gitu sama dia, ya keras, sedikit marah gitu. Tapi aku tuh udah berusaha untuk supaya nggak marah ya guys, tapi nggak bisa. Tapi aku berusaha, gimana lagi, aku nggak akan dapat laki-laki sebaik dia gitu. Pernah ya waktu pulang kampung, terus ada yang ngebully dia, jeleknya suami dia. Terus ada aku bilang dong, iya dia jelek tapi uangnya bagus sekali. Kita bukan mikirin uangnya ya, tapi hatinya. Karena aku udah pernah ya menikah dengan, ya bukan dibilang orang yang salah ya, berarti jodohnya cuman sampai di situ gitu. Jadi ya aku nggak mau lagi lah yang cerai kedua kalinya ya. Aku minta ini sampai akhirat sama dia, nggak mau salah lagi lah gitu ya pokoknya. Tapi kalau lagi berantem sih kadang terpikir juga, pengen pisah gitu ya. Mungkin karena keadaan aku di sini, aku sendiri ya guys, nggak punya keluarga di sini gitu ya. Keluarga aku ya ini, keluarga dia ya keluarga aku, itu aja gitu. Jadi kalau ada orang yang jahat sama aku gitu, rasanya my feeling very down, mau mengadu kemana gitu ya. Aku orangnya nggak tipikal orang yang suka mengadu ke keluarga aku sendiri ya guys, nggak suka cerita gitu. Ya kalaupun aku mau cerita ataupun sampai apa ya, kalau aku punya temen, aku mau cerita, bagi aku nggak ada solusinya gitu. Lebih baik aku pendem sendiri, ataupun aku cerita sama suami gitu. Tapi kadang pun suami kalau diajak cerita nggak masuk guys. Dia kebanyakan nggak paham bahasa Melayu gitu. Dia lebih dia pun tahu bahasa Melayu itu selama nikah sama aku doang gitu. Sebelumnya dia cuma bahasa Inggris doang. Bapaknya India, tapi bahasa India pun dia nggak tahu. Tapi bapaknya India Singapura ya guys, bukan India sana. Jadi kalau mau cerita ke mama gitu, nggak mau jadi beban dia, nanti terfikir kan, ya ampun anak aku di sana sendiri, cucu aku di sana sendiri gitu kan, anak cucunya di sana nggak ada dia lah ibaratnya gitu ya. Jadi aku nggak mau jadi kepikiran gitu, nggak mau jadi pikiran mama aku gitu, kayak ya Allah kesiannya anak aku di sana gini kan. Dia pun nggak bisa datang ke sini ya kan, karena belum bikin paspor guys. Jadi aku lebih mendem sendiri, nggak mau cerita. Terkadang pun aku males mau cerita sama suami guys, nggak masuk sama dia, nggak paham gitu. Aku ceritanya apa nanti maksudnya dia reply-nya apa gitu. Aku bukan cerita itu, aku cerita yang lain, aku cerita. Jadi pokoknya nggak masuk lah, susah untuk cerita sama suami guys. Dia akan mengerti aku, tapi dia nggak mengerti apa yang aku ceritain gitu guys. Jadi aku pendem sendiri, ya ujung-ujungnya marahnya ya ke dia, ke anak gitu. Kadang anak manggil aja apa sih gitu, karena pikiran itu terlalu berat guys. Sekarang aku
rasanya mau nangis. Gimana ya? Kalau apa namanya, mungkin dipandang rendah kali ya. Tapi aku kalau misalnya orang memandang aku rendah ya, hey, aku tamatan S1 perawat ya gitu. Sekolah aku lebih tinggi dari kamu gitu. Jadi aku berkuatnya dari situ aja. Biarin aja lah, mungkin dia orang yang nggak sekolah atau apa gitu. Kamu yang berpendidikan tinggi, ya udah diam aja gitu. Aku berpikirnya gitu aja ya guys. Itu sebenarnya untuk memperkuat diri aku gitu, karena nggak ada orang yang bisa memperkuat diri aku, hanya aku sendiri gitu. Jadi aku berusaha untuk tegar. Kalau pikiran aku banyak, terus aku ngurusin anak, kerjaan, ngurusin rumah, masak. Jadi begitu aku bangun, aku seperti orang yang nggak bisa diem ya guys. Bangun aja kalau anak aku bangun gitu, biasanya aku beresin rumah, masak, mandiin anak, terus akunya mandi, terus aku ngambil anak aku yang sekolah. Setelah itu setelah ambil anak sekolah, aku continue kerja. Lepas kerja nanti aku ada aja tuh yang dikerjain gitu. Terkadang aku orangnya gini, kalau habis kerja aku nggak bisa baring, nggak bisa tiduran, karena aku merasa badan aku kotor gitu ya. Jadi aku harus mandi. Jadi sebelum aku mandi, aku harus ngerjain apa-apa yang bisa berkeringat gitu. Jadi aku nggak mau aku sudah mandi terus aku kerjain apa-apa terus aku berkeringat lagi, nantinya aku mandi lagi gitu. Nah, jadi ada aja gitu. Tapi sekarang ada ibu mertua aku, jadi aku terbantu ya guys. Dia nyuci baju, dia nyuci piring gitu. Ya merasa terbantu banget lah ya. Kalau waktu itu sih, sebelum ibu mertua aku di sini, aku tinggalnya di rumah ibu mertua, bapak mertua ya guys. Aku belum punya rumah di sini guys, masih menumpang di sini. Jadi bebannya lebih berat lagi pikirannya guys. Ya kalau bisa punya rumah kecil pun nggak apa-apa, yang penting rumah sendiri ya kan. Tapi suami aku tuh orangnya gimana ya, kayak belum bisa pisah gitu sama orang tuanya. Kalau aku dari pertama nikah aku udah ayo dong ngontrak lah gitu ya. Bedanya anaknya manja gitu, nggak bisa dia pisah sama orang tuanya. Kadang aku marah juga, sampai kapan sih gitu mau numpang gini, nggak enak gitu, nggak enak sama orang tua kamu. Coba nggak apa-apa lah, nanti dulu lah. Kita udah 2 kali ya guys apply rumah, gagal. Yang pertama gagal, SPF-nya CPF-nya itu kurang, nggak cukup. Jadi kita ambil rumah itu yang size gede gitu, ambil yang 4 kamar. Jadi pemerintahnya bilang kamu bisa ambil kalau ambil yang 3 kamar gitu, tapi terlambat. Jadi dia bilang bisa nggak sekarang kita tukar, dia bilang nggak bisa, kamu harus apply lagi next year, tahun depan. Ya udah kita apply, lambat lagi karena kesibukan kerja. Terus kita coba apply yang rumah balance, yang rumah itu building itu, gedung itu udah banyak yang ambil, jadi ada sisa-sisanya gitu. Dapat rumahnya ada 15, kita dapat antrian yang 30. Ya udah nggak dapat lagi gitu ya, namanya belum rezeki ya guys. Mudah-mudahan secepatnya mendapatkan rumah, bisa beli rumah juga di Jambi gitu. Ya aku berpikirnya nggak selamanya di sini guys, aku mau pindah di Indonesia juga. Masa tua maunya di Indonesia bukan di sini gitu. Oke guys, thanks for watching. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton video aku. Like, share, and comment ya guys. Support kalian itu berharga sekali buat aku gitu. Ya mungkin ya namanya orang ya guys, ada yang suka ada yang enggak, tapi kebanyakan orang nggak suka ya kan.
apalagi berpikirnya bisa menikah sama orang Singapura gitu, ada yang jealous, ada yang nggak suka, jadi buat apa aku support kamu gitu kan, buat apa aku nolong kamu. Jangan gitu ya guys, nggak tahu hatinya gimana gitu. Jadi kalau masalah keuangan, mungkin waktu itu aku nggak bisa sih mengatur keuangan. Sebenarnya aku orang yang kategori bisa mengatur keuangan, suami aku yang nggak bisa guys. Ya kan, dia selalu udah beli aja gitu, nanti bisa dicari uangnya. Prinsip orang seperti itu, nggak apa-apa beli aja dulu, uang kan bisa dicari gitu. Tapi nggak tahu berpikir panjangnya kayak gimana. Ya udah, akunya nurut aja, beli barang mahal, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung nggak bisa punya tabungan guys, ya kan? Ya aku selalu push dia untuk ayo dong hemat gitu kan. Tapi terkadang ya biasalah, dia orangnya lebih muda dari aku ya, kalau nggak salah 6 tahun muda dari aku guys. Aku orangnya dewasa tapi ngasih tahu ke dia tuh keras guys, pakai teriak-teriak gitu. Jadi gimana ya, udahlah teriak-teriak, udahlah bahasanya bahasa Melayu, nggak masuk dianya. Jadi aku sama dia kalau ngomong kayak bebek sama ayam, yang satu ngomong bebek, yang satu ngomong ayam, nggak ada paham-pahamnya. Dia ngomong aku nggak paham, dia ngomong nggak paham. Apalagi pertama nikah, pertama kali jumpa, lagi aku nggak paham guys, sampai aku pakai translate Google. Tapi aku berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah sekarang udah bisa ya, nggak terlalu yang bisa banget gitu, tapi aku berusaha aja. Oke guys, hanya sampai di sini ya dulu. Nanti kita akan bertemu di next video. Aku berharap video-video aku ini berbobot ya, bukan video-video yang sampah gitu. Aku berharapnya jangan sampah ya guys, yang bermanfaat, yang bisa bikin kalian terhibur gitu dengan video-video aku gitu. Jadi kalau berapa yang hari lalu memang itu libur, suami aku pun nggak ada kerja gitu, jadi aku bisa pergi kemana-mana, bisa ngevlog kemana-mana. Tapi kalau udah hari kerja gini ya, aku akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat vlog yang bagus lagi gitu, berusaha untuk kameranya yang gak setak gitu, kesana kemari. Karena apa, begitu aku tengah kamera gini, orang ngeliatin aku jadinya aku putar kameranya ke tempat lain gitu, nggak enak gitu ya guys ya. Tapi aku berusaha untuk memberanikan diri untuk cuek aja deh gitu. Aku akan berusaha ya guys, untuk kameranya nggak sak gitu. Aku aja nontonnya pusing, tapi aku berharap itu nggak bikin kalian pusing ya guys. Aku berharap kalian subscribe ya guys, yang belum subscribe, yang sudah subscribe aku minta komennya, aku minta share-nya, aku minta like-nya ya guys. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan diberikan rezeki yang melimpah, yang halal. Amin. See you. Bye.